Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Kang Santri. Dan sebelah saya Kang Rusdi. Kang Rusdi. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini kita berdua rame ya di bawah ya. Jadi kita di sini akan membahas sedikit cerita pertama, kemudian kedua yaitu akan membahas mengenai kondisi KBM ya, kegiatan belajar mengajar di kampus Zaytuna. Jadi Masudi. Iya, jadi kita akan bercerita dulu. Jadi apa sih yang melatar belakangi Mas Udi yang akhirnya bisa memutuskan kuliah di Tunisia? Iya. Dibuka dong, dibuka aja nih. Dibuka aja apa? Dibuka aja. Oke. Yang melatar belakangi kuliah di Tunisia. Sebelumnya mungkin saya belum sempat kepikiran untuk kuliah di Tunisia. Jadi sempat daftar di Indonesia gitu beberapa universitas dan juga sempat nargetin kuliah di Yaman. Ya, jadi karena entah karena apa tiba-tiba di cancel gitu ya untuk lebih fokus daftar ke sana. Mungkin salah satunya karena biaya awal itu terlalu besar gitu ya. Kalau berapa itu berarti? Kalau sekitar 30 juta. Mahal banget ya. 30 juta itu atau belum 40 gitu. Oh. Itu udah termasuk tiket? Kalau nggak salah sih belum kayaknya. Belum ya. Soalnya kalau nggak salah pada waktu itu sekitar 70. Ya, jadi 30 kayak cuma pendaftaran awal sama asrama gitu-gitu aja. Berarti itu sudah ngirim berkas atau belum? Belum. Tapi Baru ada rencana. Sempat nanya-nanya, ada saudara juga yang kuliah di sana, yang alumni kalau nggak salah ya, alumni di sana gitu. Jadi bisa lebih mudah gitu sebenarnya untuk masuk sana. Berarti sekarang alumni masih ada di sana? Alumninya di Indonesia udah gitu. Tapi ada saudara lah yang jadi tahu linknya lah gitu. Benar-benar. Ya untuk sana. Ya, terus kemudian ada pendaftaran lewat pondok pesantren. Itu ada 2 kali pendaftaran. Yang untuk pendaftaran yang pertama saya nggak sempat ikut karena belum merasa tertarik. Kemudian yang kedua itu saya juga nggak daftar gitu bang, jadi langsung datang aja ke pondok, ikut tes, saya hubungi ustadz saya doang. Itu pembukaan yang ke Tunis kedua, apa? Iya ke Tunis. Oh, ke Tunis. Untuk ke Tunis itu kan karena lagi emang nyari-nyari kampus gitu kan, belum ada jawaban dari kampus-kampus lain. Ya udah tertarik, tiba-tiba saya telepon ustadz saya malam, pagi langsung berangkat ke pondok untuk tes ke Tunisia. Dan alhamdulillahnya keterima di situ. Oh, berarti kesini tuh melalui tes dulu berarti ya? Ya. Berarti peserta banyak berarti ya? Peserta banyak, lebih dari yang saya kesini ada sekitar 26 orang. Tapi sebelumnya sempat tes dan juga sempat karantina juga Amin di pesantren saya. Ini karantina mau tes ya, bukan karantina karena lockdown. Iya. Ya. Iya, karantinanya tuh karena sudah lulus tes gitu. Jadi maksudnya karantina di sini yaitu pembekalan. Nah, bimbel gitu kan. Benar. Bimbel ya 1 bulan full di pondok, diajar sama Ustadz Ahmadi, jadi belajar nahu. Terus juga sempat belajar sama alumni Tunis juga, Ustadz Zulfikar. Ya alhamdulillah dari sebulan itu udah bisa lah sedikit tahu Tunisia bang Amin. Berarti Bang Zul juga banyak menceritakan mengenai ini ya? Banyak, iya Bang Zul ketika ngajar pasti selalu cerita tentang keadaan Tunisia kayak gitu bang, tentang belajarnya juga. Berarti kalau misal dari mulai pendaftaran sampai keberangkatan sekitar berapa bulan?
Sekitar 3 bulan ada bang. Jadi 3 bulan ya. iya, 1 bulan itu yang di pendaftaran awal. Kemudian setelah itu 1 bulan karantina. Setelah itu 1 bulan ngurus berkas-berkas segala macam untuk berangkat ke sini, kayak visa apa segala macam tuh, paspor yang belum buat. 3 bulan. Cepet berarti termasuknya ya. Ya alhamdulillah cepet banget. 3 bulan. Iya nggak kerasa. Kalau misal saya nyampe, kita dari Agustus berangkat ke sini itu Desember. Agustus, September, November, Desember. Agustus, September, November, Oktober, November, Desember, sampai 5 bulan. Sampai bisa dikatakan ya kayak gitulah. Itu 5 bulan kok bisa lama nunggu keputusan dari sininya atau? Ya nunggu keputusan dari sini. Dari ketika pemberkasan pertama masuk ke KBRI sekitar bulan setelah September, Oktober ya sudah ada pengumuman dari KBRI lulus. Kemudian ya sudah, berarti kan kita tinggal nunggu dari pihak Ta'lim Ali kan. Betul. Nah Ta'lim Ali mau mengumumkan itu sampai bulan Desember. Lama sekali. Lama juga. Berarti telat ya Bang Amin yang masuk ke sini, yang lain udah mulai aktif belajar ya. Telat. Jadi nyampe sini tanggal 13 Desember. Nah, itu tanggal 15 libur kan? Iya. Libur karena libur Persiapan ujian Roisi, libur 2 minggu, terus mereka Januari ujian. Nah, baru masuk pada bulan pertengahan Januari. Nah waktu pas saya masih ada tamhidiyah teman-teman. Jadi tamhidiyah itu khusus sekolah bahasa. Nah kalau di zamannya Mas Ludi ini belum langsung naik aktifnya ini kuliah ya. Nggak ada kelas bahasa. Jadi 3 tahun langsung selesai. Beda kalau misal saya yaitu 4 tahun sama bahasa, ditambah nggak naik 1 tahun. Berarti datang Desember masih santai ya Bang Amin karena kelas bahasa ya? Masih santai. Nyampe sini libur, slow, terus baru diurus ya masuk bahasa. Bahasa itu berangkat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari. Masuk jam 8, jam setengah 9, pulang zuhur. Enak banget itu tamhidiyah. Puas jalan-jalannya. Iya. Ya kayak gitu. Nah terus kita, jadi sekarang teman-teman kita itu lagi dihadapkan dengan COVID ya. Jadi kampus sendiri pun masih, jadi kita sudah libur berapa hari? 1 minggu Bang. 1 minggu. Jadi kemarin kita dari awal November lah, awal Oktober ya. Jadi kampus itu sudah mengumumkan aktif pada tanggal 15 September. Ya aktif-aktif yaitu awal Oktober mulai belajar. Nah kemarin 1 minggu yang lalu kita kembali lockdown lagi. Jadi kegiatan KBM itu diadakan secara online tapi ya tahu sendiri. Ya Gimana? Orang Tunis ya Bang. Kalau di sini nggak seperti di Indonesia yang teknologinya mungkin lebih maju ya, karena di Tunisia ini yang saya rasa ya, mungkin kurang tahu di bagian lain mungkin lebih maju, tapi yang di daerah kita nih ini sangat minim gitu. Untuk aplikasi Zoom aja nggak semuanya bisa dan punya aplikasi tersebut gitu. Ya jadi emang kayak gitu, orang Tunisnya sendiri pun, maksudnya mahasiswa atau mahasiswinya itu nggak mau pada kuliah online ya, gitu betul. loh. Jadi ya itu apakah misal menurut kita itu apa ya bahasanya itu maksudnya kita tuh harus maksudnya menyikapinya suka atau gimana gitu kan. Tapi enak sih gitu. Lebih santai di rumah kan, nggak ada kuliah online. Tapi itu Bang, jadi lebih numpuk aja tugas kalau saya pribadi ya. Numpuk tugas, terus kemudian masuk saya udah langsung menghadapi beberapa ujian-ujian dari dosen-dosen tuh. Jadi emang kita tuh berjalan beberapa tahun ini kita tuh kadang
ya jujur gitu ya, jarang belajar di kampus itu. Iya, lebih banyak liburnya bang. Lebih banyak liburnya, paling kita masuk tuh berapa, paling 2 bulan gitu ya, kalau dihitung-hitung satu itu. semester 2 bulan gitu. Iya, kalau misalnya satu semester nggak 2 bulan, paling 1,5 bulan. Iya 1,5 bulan Iya. lah ya, Dari sekitar zamannya segitu. saya itu, waktu pas zaman saya tuh demo, banyak demo. Terus zaman tahun kemarin libur corona, Iya, corona ya, corona. dari sebelum apa sih, dari sebelum puasa ya, Iya. corona. Nah tahun sekarang juga ini awal Masih tahun juga masih corona. Terima kasih corona. Terima kasih. Aduh. Iya itu, iya mengenai keadaan kita lah, belajar di sini di kampus Zaytuna, yaitu banyak ada aja lah gitu masalahnya yang menghambat kita dalam, ya kalau lagi pengen tobat gitu ya, pengen belajar itu ada aja. 10 menit nih. Udah gimana bang? Apa lagi bang? Iya, ya terus aja. Apa ya? Iya. Tadi emang ya semuanya itu emang pasti ada hikmahnya sih Mas Pasti, Udi gitu Bang, kan. benar. Jadi kayak misal tadi, kenapa nih saya mau kasih tahu ke teman-teman hikmah, yaitu dibalik keberangkatan saya sampai bulan Desember itu Mas Udi. Gimana Saya tuh, itu udah cerita belum? Belum. Ya. Jadi hikmahnya itu, jadi kan saya itu nunggu sampai bulan Desember. Jadi pada bulan, karena nunggu saya tuh ngurus dari bulan Agustus, bukan Agustus ya, sebelum Agustus, Juli. Saya itu sudah ngurus masalah pemberkasan dari bulan Juli. Nah sudah ya riweh lah gitu kan, minta uang buat bikin paspor dan lain sebagainya. Sampai orang tua itu menjual tanah, maksudnya ceritanya itu. Karena saya kan orang tani lah, nggak punya yang maksudnya berpenghasilan besar kan, untuk ya pastinya kan besar itu kan. Iya benar bang. Ya butuh lah misal 15 juta gitu kan untuk modal, misal untuk tiket 10 juta terus dan lain sebagainya lah gitu kan. Nah ya waktu pas bulan sekitar segitulah, Agustusan lah gitu kan, jual tanah buat persiapan saya kan kuliah di Tunisia. Ternyata masyarakat udah nanyain terus itu kan, sampai di akhir bulan 11 itu masyarakat sudah nanyain terus kan, dari masyarakat, dari pondok nanyain terus. Sampai orang-orang tuh, misal masyarakat tuh nanya kan ke orang tua saya juga. Ya orang tua nggak bisa apa-apa kan sampai bulan 11. Nah terus ya saking bosannya, pusingnya gitu kan, terus itu pas ada lagi pendaftaran haji. Iya. Nah di akhir bulan 11 itu orang tua nanyain, gimana nih, jadi nggak gitu kan berangkat gitu. Terus Kalau misalnya nggak jadi, ya udah ini aja apa sih, buat daftar gitu kan. Iya. Nah ya udah, karena saya pun sudah frustasi juga, ya udahlah, udah aja gitu kan, nggak berangkat. Nah terus ya udah, terus daftar haji. Nah terus masuk bulan 12, hari Senin kita tuh berangkat hari Kamis, hari Senin pengumuman, visa keluar hari Rabu. Nah hari Senin sudah dikasih tahu, hari Rabu insya Allah keluar visa. Nah terus hari Rabu baru keluar visa, Kamis berangkat. Mepet banget. Iya benar. Iya. Jadi ya tadi hikmahnya itu, misal ya orang tua jadinya daftar haji. Iya. Nah terus saya alhamdulillah jadi kesini. Alhamdulillah. Jadi kalau misal Mas Udi yang dirasakannya gitu dari pendaftaran itu ya, dari mulai pendaftaran ya kalau dibilang cuma ini aja sih bang ya, kita bisa ngambil hikmahnya dengan gimana ya bang ya, dengan apa ya, saya alhamdulillah untuk pendaftaran ke Tunisia itu mudah alhamdulillah ya? Sangat mudah bang. Iya. Ya dibanding yang lain, saya sempet kan yang di kuliah yang di Indonesia itu, di kampus Indonesia di WNJ itu udah nggak keterima. Saya ngambil umum di WNJ,
Kemudian saya ngambil di UIN juga, tapi pas pengumuman nggak ada gitu bang, nggak ada hasilnya. Kayak yang lain kan ada lulus, ada yang enggak. Iya. Itu saya nggak bisa dibuka bang gitu, yang untuk ID saya nggak bisa dibuka. Ya terus ya udah, pas ke Tunisia alhamdulillah lancar-lancar aja bang. Ya dengan itu saya menggambarkan bahwasanya mudahnya suatu urusan itu udah Ada yang ngatur. iya, itu udah emang yang Allah berikan lah kepada kita gitu bang. Ya hidayah lah bisa dibilang kayak gitu, petunjuk untuk kita gitu dengan mudahnya urusan. Itu aja sih bang, jadi lebih mikir lagi gitu. Kalau saya gitu aja. Keluarga di rumah gimana, aman semua? Alhamdulillah aman bang, sehat. Alhamdulillah. Itu saja curhat kali ini. Intinya yang penting buat konten sama Mas Udi dan saya Kang Santri. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.